Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan pada puji syukur yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita bisa berkumpul di ruang pertemuan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dipertemukan di surganya Allah nanti. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kepala Pak Amir telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar bagaimana kita memberikan ilmu walaupun itu satu ayat ya. Nah, kita belajar di sini dan saya pun juga memberikan sesuatu sedikit hal yang nanti juga ternyata kita akan bermanfaat juga bagi kehidupan kita, yaitu tentang hikmah dan manfaat bercocok tanam dalam Islam. Saya memberikan sedikit berbagi ilmu ini karena juga sesuai dengan apa yang kita lakukan keseharian. Ternyata memiliki banyak manfaatnya. Ketika waktu luang seperti biasanya, saya selalu posting juga tanaman-tanaman yang saya miliki, juga mungkin milik teman yang lain. Kita sering diskusi tentang tanaman, bagaimana keindahan tanaman itu, bagaimana manfaat tanaman itu, sehingga kita ternyata dalam kehidupan itu tidak jauh beda dengan apa yang semestinya ajaran-ajaran Allah itu diberikan kepada kita semua. Karena ketika kita bertanam itu bukan sesuatu yang instan, semuanya dengan proses, semuanya dengan cara-cara yang memang itu diatur oleh Allah, dan itu juga sudah dituliskan dalam Al-Quran. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa kehidupan kita itu mengalami suatu proses, baik dari proses kita dalam rahim sampai lahir, kemudian tumbuh kembang, dan kemudian kita dengan usia yang alhamdulillah sampai sekarang juga masih diberikan kesehatan. Itu semua proses, tidak ada yang dikarbit. Maka kalau kita lihat tanaman kita yang diproses dengan cara dikarbit, dicepetke atau dimatangkan dengan cepat, atau digunakan dengan menggunakan zat kimia, ternyata itu dampaknya, hasilnya juga sangat buruk sekali. Itu kembali kepada kehidupan kita. Maka dalam Islam pun cara bercocok tanam sangat dimuliakan. Ternyata petani-petani itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi, karena ternyata diatur juga dalam Al-Quran. Nah, disinilah kita ternyata memahami, oh, petani yang kita lihat sangat kotor ketika harus bergelut dengan tanah, sawah, maupun tanaman yang kita lihat seperti di kebun-kebun, itu ternyata bagi kehidupan manusia proses, dan itu sangat mulia sekali. Sampai-sampai kemudian dituliskan dalam Al-Quran. Nah, ketika kita lihat dalam kehidupan itu, ternyata seperti tanaman yang kita lihat untuk kelangsungan hidup manusia, disampaikan juga setiap batang yang kita tanam dan itu menghasilkan, itu ternyata memiliki makna bagi kehidupan manusia. Walaupun satu benih yang kita tanam itu tuh memiliki makna yang sangat berarti. Nah, disinilah seperti sebuah riwayat Muslim menegaskan pula tentang keutamaan berladang. Terlebih kita kerjakan itu dilakukan oleh seorang Muslim. Suatu saat Rasul pernah bertemu dengan Ummu Basyar al-Ansariyah di kebun kurma. Rasul menanyakan, milik siapakah kebun itu dan siapa yang menanam ratusan pohon kurma tersebut? Muslim atau non-Muslim dia? Kata Rasul, ternyata jawabannya adalah Muslim. Sebenarnya orang-orang Muslim sejak zaman dulu sudah memiliki aturan, sudah memiliki makna, memiliki hidup, bagaimana harus mencukupi kebutuhan hidup, bagaimana bertanam,
memiliki hasil, dan itu untuk kehidupan manusia, kelangsungan hidup manusia. Dan itu ternyata berkahnya adalah sampai menjelang akhir kiamat pun, kalau kita masih bisa sempat menanam, tanamlah. Nah, itulah yang membuat kita memiliki pemikiran, pemahaman saat ini, dan mungkin juga untuk diri saya sendiri bersyukur karena tanaman yang kita tanam itu ternyata juga akan berbakti kepada kita. Jadi apa yang kita lakukan dengan kebaikan maka akan kembali kepada kita. Berikut ini ada beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam. Yang pertama yaitu dari Jabir bin Abdullah RA. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya. Dan tidaklah keputusannya seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Saya berpikir kemarin kalau kita ngobrol sempat sama ibu-ibu yang lain, ketika tanaman saya ada yang naksir juga mengambil tanpa izin, itu rasanya pertama dongkol. Kemudian kemarin pulang sekolah ada tanaman juga yang empon-empon, ada beberapa yang sudah hilang karena saya tiap hari itu selalu melihat tanaman saya. Ada yang hilang, itu sempat agak dongkol sedikit. Ternyata saya salah di situ. Karena hilangnya tanaman kita ternyata berkah bagi kita sebenarnya. Allah memberikan imbalan yang lain. Karena itu mungkin orang lain membutuhkan. Berarti ini adalah bentuk sedekah yang tanpa kita sadari ternyata kita bersedekah. Sama tanaman yang mungkin tidak berharga, kita selalu bawa hasil tanaman kita kemudian bawa ke tempat orang lain atau siapapun yang bisa menikmati. Teman yang lain, orang yang lain menikmati, ternyata itu juga berkah kita itu mengalir terus. Saya tidak sadar ketika kehidupan seperti itu, proses seperti itu mengalir begitu saja. Ternyata setelah saya belajar juga, itu ilmu juga untuk saya dan untuk semua nanti. Ternyata berkah, sedekah yang kita berikan itu tidak mesti harus berwujud uang. Semoga ini nanti kita mendapatkan suatu hikmah yang ada. Kemudian dari Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman, kemudian hasil tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan tanaman tersebut menjadi sedekah baginya. Saya tiap saat, karena di belakang rumah saya ada pohon jambu, dan kadang disi-disian sama tilang. Kalau pagi saya buka jendela itu banyak burung-burung yang sudah subuh itu sudah banyak yang bersaut-sautan. Itu saya kadang disik-disikan. Waduh, ternyata saya kalah sama burung-burung. Tapi tidak apa-apa. Bunyian suara itu juga membuat hati kita tenang. Kemudian damai. Nah, ternyata dalam ayat itu pun juga disampaikan bahwa itu juga merupakan sedekah bagi makhluk hidup. Ternyata burung-burung yang lain itu memberikan kenyamanan bagi kita, dan kita sedekah terhadap makhluk hidup yang lain. Apalagi kepada manusia, kepada binatang pun, kepada makhluk Allah, itu juga kita memberikan manfaat dan kita mendapatkan rahmatnya dari Allah. Bentuk sedekah, ternyata sedekah itu benar-benar yang membuat kita sangat-sangat dimuliakan sama Allah. Nah, kedua hadis itu menunjukkan betapa cocok tanam tak hanya memiliki manfaat bagi seorang muslim saat hidup di dunia. Bertani atau bercocok tanam juga memberi manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Kalau kita lihat itu hanya sepele ya, masalah tanaman. Kemudian sebab tanaman yang dikonsumsi dan menjadi sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan burung akan menjadi sedekah bagi orang yang menanamnya. Kemudian dijelaskan pula bahwa hadis-hadis tersebut merupakan dalil-dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bercocok tanam. Karena di dalam bercocok tanam terjadi dua manfaat,
yaitu manfaat di dunia dan manfaat agama. Jadi kalau agama sambung kita ke ayat nanti. Pertama yaitu manfaat yang bersifat duniawi. Dari cara bercocok tanam menghasilkan produk, menyediakan bahan makanan. Karena kita hidup itu butuh makanan. Nah ternyata apa yang ditanam oleh para petani itu memberikan atau membuat orang lain bisa hidup lebih lama. Ini bentuk yang kita lakukan. Jadi di sini kita sangat tergantung juga dari pertanian. Ini salah satu contohnya. Kemudian karena dalam bercocok tanam yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri juga masyarakat negerinya. Lihatlah setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik sayuran, buah-buahan, biji-bijian maupun palawija yang semuanya merupakan kebutuhan manusia, kebutuhan mereka, kita semua. Mereka yang rela mengeluarkan uang karena mereka butuh kepada hasil-hasil pertanian. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia, sehingga hasil tanamannya menjadi manfaat untuk masyarakat, memperbanyak kebaikan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat yang bersifat agama diniyah, yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik berupa burung maupun yang lain, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah sedekah bagi penanamnya. Sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak. Bahkan seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini, perkara tentang apa yang dimakan dari tanamannya merupakan sedekah. Kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan, maka itu tetap merupakan sedekah baginya. Sehingga dapat disimpulkan di sini bahwa seorang muslim akan dapat pahalanya dari hartanya yang dicuri, dirampas atau dirusak dengan syarat dia tetap bersabar dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk wujud keikhlasan. Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang muslim yang pada hakikatnya hanya berupa sebuah hal yang mubah, yaitu bercocok tanam, tetapi pelakunya bisa memperoleh pahala. Wallahu a'lam. Ya, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam tausiah pagi ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.